Selamat pagi, atau siang, atau malam Beni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Febrianti Marandapati Pelohi dari kelas DBM 021 SP NIM 212400200100. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Consumer Behavior. Question 1. Consumer Buying Decision Process. Sebenarnya saya mau menceritakan pengalaman saya di mana saya pernah mengalami situasi kalau saya tuh harus menghadiri acara premier campaign yang mengharuskan seluruh tamu undangan itu untuk menggunakan baju hitam. Nah, ketika saya membuka lemari, saya merasa bahwa saya tuh nggak punya baju hitam yang bagus nih buat digunakan, dan saya ngerasa kayak saya tuh harus beli baju hitam yang baru. Nah, disitulah saya melewati tahap problem recognition. Kemudian saya mengingat bahwa beberapa waktu lalu saya tuh sempat window shopping dan saya melihat ada baju hitam di Zara yang tampak menarik dari segi desain bajunya. Dan berdasarkan pengalaman saya sendiri belanja di Zara, baju-baju di Zara itu emang punya desain yang menarik dan jahitannya itu juga rapih dan bajunya itu juga tahan lama. Nah, dari situlah saya melewati tahap information search. Selanjutnya pada tahap evaluation alternative, saya pergi ke Mall Senayan City. Kenapa Senayan City? Karena di sana itu ada banyak pilihan retail store. Nah, barang yang saya cari sendiri itu adalah sepatu boots hitam dan black oversized blazer. Terus ketika saya kenapa saya pilih di Senayan City, supaya nanti kalau misalnya di tujuan utama saya yaitu Zara itu tidak ada barang yang saya cari, saya tuh bisa melihat ke retail store yang lain yang menjadi second choice saya seperti Stradivarius dan H&M. Nah, ternyata setelah mencari, semua barang yang saya butuhkan itu ada di Zara, sehingga saya melakukan seluruh pembelian itu di Zara. Nah, saya pun sebenarnya puas karena barang-barang yang saya dapat itu benar-benar sesuai dengan style yang saya mau dan sangat cocok ketika di mix and match. Dan ketika saya datang ke acara premium sendiri itu, ada beberapa juga yang nanya kayak saya belinya di mana sih, blazernya bagus deh, bootsnya bagus, belinya di mana. Dan itu juga jadi salah satu cara saya jadi kayak word of mouth dari si barang yang saya pakai sendiri. Question 2, itu yang pertama, 5 social self. Itu pertama ada self esteem, adalah bagaimana kita melihat diri kita atau seberapa positif kita terhadap diri kita sendiri. Terus yang kedua adalah actual dan ideal self, konsep diri kita yang ideal menurut kita dan bagaimana kita faktanya pada saat ini. Lalu yang ketiga itu ada multiple selves, di mana setiap orang tuh pasti punya peranan di situasi tertentu. Contohnya kayak saya tuh ketika di kampus atau ketika saya sendiri, saya tuh merupakan mahasiswa yang memang kewajibannya tuh sebagai pelajar yang belajar. Sedangkan ketika saya di rumah, saya tuh merupakan seorang kakak dari adik laki-laki yang seusia SMP, yang dimana saya tuh membantu adik saya buat belajar. Terus yang keempat ada looking glass self, itu merupakan konsep diri yang mengacu pada orang lain atau memiliki orang lain sebagai role modelnya. Contohnya saya sebagai model itu ingin memiliki badan atau kayak cara catwalk itu seperti Kendall Jenner. Terus yang kelima ada self consciousness, yang dimana itu kondisi dimana kita sadar kalau kita tuh diperhatikan oleh orang lain, sehingga kita melakukan pembelian itu ketika kita melakukan pembelian kita berusaha untuk nggak salah beli. Terus yang terakhir ada extended self, itu ada hal dari luar yang kita kenakan yang membuat kita tuh jadi lengkap. Contohnya kayak kita tuh belum jadi selebgram kalau misalnya belum pakai iPhone. Question 2 tentang 5 situational factors that impacts consumer purchasing. Yang pertama itu physical surroundings, itu merupakan kondisi fisik di sekitaran sana. Misalnya ketika kita ke restoran yang lantainya kotor dan sampahnya berserakan, itu juga buat kita yang datang ke sana itu ngerasa nggak nyaman. Terus yang kedua adalah social surroundings, itu merupakan kondisi orang-orangnya. Contoh, ketika kita ke kafe tapi ternyata terlalu rame. Nah, bagi orang-orang yang mencari ketenangan, itu juga jadi bikin mereka tuh ngerasa malas kalau misalnya ke kafe tersebut. Terus yang ketiga merupakan temporal factor, itu merupakan persepsi terhadap waktu. Nah, biasanya kalau misalnya kita lagi buru-buru, itu pilihan yang dibeli tuh jadi nggak banyak. Misal kayak awalnya tuh aku mau pesen matcha latte, tapi tiba-tiba aku kebelet. Nah, jadinya aku beli apa aja yang ada dan yang cepat. Jadi kayak misal pesannya berubah jadi pesan mineral aja. Terus yang keempat adalah tax influences. Itu merupakan alasan kenapa pembelian itu dilakukan. Bisa untuk pribadi, bisa untuk kado, dan yang lain-lain. Kelima adalah moods. Itu merupakan kayak orang yang lagi capek sama orang yang lagi senang itu tuh moodnya beda. Terus yang keenam ada shopping orientation, itu shoppingnya tuh untuk apa? Untuk sekedar gaul kah? Atau memang ingin membeli barang tersebut? Dan yang terakhir itu merupakan ritual situation.
merupakan situasi tertentu yang akhirnya tuh membuat kita membeli produk tersebut. Contohnya kayak karena aku mau wisuda, jadi akhirnya aku bikin kebaya atau misalnya aku bikin jas. Terima kasih.